Dan boleh seseorang habis sholat mengeraskan suara ya. Tapi ada riwayat yang menjelaskan pengerasan suara di sini adalah Nabi SAW membaca, para sahabat membaca, dan suara mereka terdengar. Itu yang ada. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kepada kita kalau itu Nabi SAW melakukan secara berjamaah. Nabi SAW yang baca ayat kursi semua sahabat ikut. Bukan begitu yang dimaksud. Karena riwayat yang kedua, ada riwayat yang lain menjelaskan, selain riwayat Ibnu Abbas ini, kalau Nabi SAW membaca dan sahabat membaca. Misal di sini baca ayat kursi, di sana baca Al-Ikhlas, sana baca Subhanallah 33, bebas, tidak terikat dengan satu panduan. Itu yang ada, Allahu a'lam. Zikir nyaring setelah sholat. Ini kalau orang-orang Wahabi gak ada zikir nyaring, karena mereka ingin segera turun, tak baca wirid. Ketika kita ini zikir nyaring, kata mereka bid'ah itu. Mengapa bid'ah? Rasulullah tak pernah zikir nyaring. Loh kok tahu kamu tak pernah? Kamu hidup kapan? Loh yang benar gimana? Rasulullah itu kalau jadi imam sholat, selepas sholat zikirnya paling nyaring. Itu zikir Rasulullah. Karena Rasulullah SAW idza sharafa minal maktubah yaqul bi sautihil a'la. Rasulullah itu kalau habis sholat berzikir dengan suara yang paling nyaring. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi paling nyaring Rasulullah itu kalau zikir. Karena Rasulullah ini zikirnya nyaring, para sahabat itu hafal semua apa saja yang dibaca oleh Rasulullah lepas sholat. Coba Rasulullah zikirnya cuma begini, nggak ada yang tahu. Coba imam kita yang zikirnya cuma gini, tanya sama jamaah, itu imamnya baca apa itu? Tak tahu. Karena imamnya cuma qomat kamit, jamaahnya tak dengar. Begitu hadis ini kita sampaikan, kata Wahabi, oh ya tidak apa-apa kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, tapi jamaahnya gak boleh. Kenapa? Gak ada dulu masa Rasulullah. Loh kamu hidup kapan kok sudah tahu? Yang benar gimana? Sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir nyaring pula. Nah hadisnya mana? Loh kamu minta kitab hadis apa? Karena ini semua kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, semuanya ada semua ini. Ada semua. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, inna raf'as shawt bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah itu berlaku pada masa Nabi SAW. Jadi pada masa Nabi, imamnya zikirnya suara paling nyaring, jamaahnya juga pakai suaranya nyaring. Loh mananya yang bid'ah? Kok kamu bid'ah-bid'ahkan? Kamu mau turun itu. Oh kamu mau turun lalu zikirnya pelan-pelan. Kalau zikirnya pelan-pelan, biasanya jamaah yang satu dengan yang lain saling tolak-tolek. Mana ada yang berdiri dan turun duluan. Begitu ada yang berdiri turun duluan, lalu turun berjamaah bersama imamnya. Tapi kalau zikirnya nyaring, zikirnya panjang-panjang, ini imam jamaahnya mau pergi gak enak sama imam, apalagi jamaahnya sedikit tinggal satu. Ini kalau pergi imamnya dah nyaring zikirnya ini. Kasihan zikir sendiri. Akhirnya jamaahnya menemenin. Dan ini dapat pahala semua, karena di dalam hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, menjadi penyebab kebaikan, maka dia dapat pahala seperti yang melakukan. Jadi zikir nyaring setelah sholat itu bukan bid'ah, tetapi memang berlaku sejak masa Rasulullah.